Mengasah kapak. Alkisah seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, membuat si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Pada hari pertama bekerja, dengan semangatnya penebang pohon itu berhasil merobohkan 8 batang pohon. Maka saat sore menjelang, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan melihat hasil tebangan pekerjanya. Ia memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu." Karena sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya si penebang bekerja lebih keras lagi. Tapi entah kenapa, dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Namun hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan makin mengecewakan. Sebab dari hari ke hari, justru semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan, meski ia telah menggunakan tenaga yang lebih kuat. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" Si penebang pohon merasa malu dan putus asa. Maka dengan kepala tertunduk, dia menghadap kepada sang majikan. Ia meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sebab menurutnya, yang dilakukan sudah maksimal. Bahkan dari hari ke hari, tenaga yang dikeluarkannya makin besar. Sang majikan menyimak dengan seksama. Mendengar keterangan si penebang, ia pun kemudian bertanya, "Kapan terakhir kali kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," ujar si penebang pohon. "Nah, ternyata di sini masalahnya. Kamu ingat saat masuk di hari pertama bekerja? Dengan kapak baru dan terasah tajam, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil maksimal. Hari-hari berikutnya, meski dengan tenaga yang lebih kuat, tetapi karena menggunakan kapak sama yang belum terasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka sesibuk apapun kamu, harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama, tetapi dengan hasil yang maksimal," ujar sang majikan menasehati. "Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucapkan terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sahabat entrepreneur, seperti yang kita pelajari dari cerita ini, sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari dari pagi hingga petang hari, tanpa disadari terkadang telah terjebak dalam rutinitas kerja yang terpola. Sibuk, dan terus sibuk, bahkan nyaris tanpa jeda. Saat itu terjadi, tak jarang kita melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yakni beristirahat sejenak, mempertajam dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritualitas kita. Keinginan untuk memenuhi hasrat duniawi kadang telah melanakan kita. Akibatnya, kita lupa bahwa sisi spiritual atau rohani kita juga harus disegarkan kembali. Padahal dalam tubuh ini perlu ada keseimbangan yang harus kita jaga. Nurani yang bersih, budi pekerti yang luhur, daya pikir yang terasah dapat terjaga jika kita mampu menyisihkan waktu sejenak untuk mengistirahatkan jiwa dan raga kita. Tapi harus diingat, istirahat yang kita lakukan haruslah istirahat yang berkualitas. Kita isi masa istirahat kita bukan dengan bermalas-malasan. Kita beristirahat dari berbagai rutinitas kerja dengan tujuan mengembalikan seluruh energi agar dapat beraktivitas lebih maksimal. Kita isi otak dengan ilmu-ilmu yang berguna. Kita basuhi dahaga jiwa dengan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, istirahat kita akan benar-benar berkualitas, sehingga saatnya bekerja kembali akan lahir karya-karya inovatif dan daya kerja yang lebih maksimal. Dengan begitu, kita akan selalu bisa mempersembahkan yang terbaik bagi diri kita dan sekitar kita. Semoga cerita inspirasi pada video kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan sukses untuk kita semua. Salam hebat, luar biasa.